Aroma bawang goreng dan tumis kangkung selalu menjadi penanda bahwa hariku telah dimulai sejak pukul 5 pagi. Sebagai seorang istri, dapur adalah semestaku sebelum matahari benar-benar terbit. Aku, Amara, selalu memastikan kopi hangat untuk suamiku, Mas Evan, dan teh manis hangat untuk ibu mertuaku sudah tersaji di meja makan. Mas Evan adalah pria pekerja keras yang teramat santun, namun sayangnya, di mata ibunya, dia selalu berada di bawah bayang-bayang adiknya, Doni. Pagi itu, saat kami baru saja duduk untuk sarapan bersama, ibu meletakkan cangkir tehnya dengan hentakan pelan namun terasa berat. Beliau menatap kami bergantian, lalu pandangannya tertuju tajam padaku. Evan, Amara, ibu mau menegaskan satu hal, ujar ibu dengan suara datar namun menembus relung hati. Tanah warisan di pinggir jalan utama itu, semuanya akan ibu wariskan kepada Doni, anak kesayangan ibu. Kau dan suamimu tidak akan dapat apa-apa. Suasana meja makan mendadak hening. Mas Evan tertunduk, meremas sendoknya pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mata ibu dengan tenang, lalu mengulas senyum tulus terbaikku. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Jawabku lirih namun mantap. Ibu tampak terkejut melihat reaksimu yang sama sekali tidak marah. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Suara deru angin pagi yang masuk melalui celah-celah jendela kayu rumah kami terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah ibu mertuaku melangkah pergi meninggalkan ruang makan dengan langkah kaki yang sengaja dihentakkan, keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Di atas meja, piring-piring berisi tumis kangkung dan nasi putih yang mengepul hangat mendadak kehilangan selera gunanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengalirkan ketenangan ke dalam dadaku yang sebenarnya sempat berdesir perih. Namun, aku memilih untuk tetap tegak. Aku tidak ingin memperlihatkan kelemahan di depan pria yang teramat kucintai. Aku menoleh ke arah Mas Evan. Suamiku itu masih bergeming di kursinya. Kepalanya tertunduk sangat dalam, seolah-olah beban seluruh dunia sedang diletakkan di atas pundaknya. Jemarinya yang kasar dan penuh kapalan akibat bekerja keras memotong kayu dan mengangkat barang-barang toko, tampak meremas sendok aluminium dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. Sebagai seorang anak laki-laki tertua yang selalu berusaha berbakti, kalimat ibu tadi tentu bukan sekadar penolakan materi, melainkan sebuah pernyataan tidak langsung bahwa keberadaannya selama ini tidak pernah dianggap berharga. Mas! Panggilku dengan suara selembut bludru. Aku mengulurkan tangan, mengusap punggung tangannya yang terasa dingin. Mas Evan mengangkat wajahnya perlahan. Sepasang matanya yang biasa memancarkan binar kehangatan kini tampak berkaca-kaca, digenangi air mata yang ditahannya sekuat tenaga agar tidak jatuh. Bibirnya bergetar saat mencoba berbicara. Amara, maafkan aku. Ya, maafkan suamimu yang tidak berguna ini. Aku belum bisa membahagiakanmu. Aku bahkan tidak bisa membelamu saat ibu memperlakukan kita seperti ini di depan matamu sendiri. Mendengar ucapan itu, hatiku justru lebih tersayat ketimbang mendengar kalimat ketus ibu mertuaku tadi. Pria ini adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Dia tidak pernah mengeluh, selalu bangun sebelum azan subuh berkumandang, dan tidak pernah membiarkan aku kelaparan. Bagaimana bisa dia meminta maaf atas ketidakadilan yang diciptakan oleh orang lain? Aku tersenyum. Kali ini senyuman yang jauh lebih hangat dan penuh keyakinan. Aku bergeser duduk di dekatnya, menggenggam kedua belah tangannya dan membawanya ke dalam pangkuanku. Mas, tatap mata aku. Mengapa harus meminta maaf? Apakah selama ini kita kekurangan makan? Tidak, kan? Apakah kita tidak punya tempat berteduh? Kita punya rumah ini, meskipun sebagian kecilnya masih milik bersama. Mas, rezeki kita itu tidak pernah tertukar di dalam selembar sertifikat tanah yang tadi ibu bicarakan. Tuhan punya cara sendiri untuk memberi kita makan, memberi kita kecukupan, dan mengangkat derajat kita.
Mas Evan mengembuskan napas panjang, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Tapi ibu selalu saja begitu. Marah. Sejak kecil, apapun yang dilakukan Doni selalu benar di mata ibu. Doni ranking terakhir di sekolah pun tetap dipuji karena katanya dia anak yang kreatif. Sementara aku, yang pulang sekolah langsung bantu mendiang ayah di sawah sampai malam, selalu dianggap biasa saja. Sekarang, bahkan tanah peninggalan ayah yang dulu ikut kurawat dengan mandor dan peluhku sendiri, diberikan seutuhnya kepada Doni tanpa sisa untuk kita. Aku mengangguk paham. Aku telah hidup bersama Mas Evan selama 5 tahun, dan selama itu pula aku menjadi saksi bagaimana pilih kasihnya ibu mertuaku. Jika Doni pulang membawa sekotak martabak manis dari kota, ibu akan memujinya berhari-hari seolah Doni telah membelikan sebuah istana. Namun, jika Mas Evan memperbaiki atap rumah yang bocor di tengah hujan deras hingga tubuhnya menggigil demam, ibu hanya akan menganggapnya sebagai kewajiban biasa yang tak perlu diapresiasi. Sudah, Mas. Jangan diingat lagi yang sudah berlalu, kataku sambil menyendokkan nasi ke piringnya yang masih bersih. Ayo sarapan. Mas harus punya tenaga untuk membuka toko kelontong kita sebentar lagi. Penjual sayur keliling biasanya datang jam 6 lewat untuk mengambil pasokan bawang merah dari kita. Mas Evan menatap piringnya, lalu menatapku dengan tatapan penuh rasa syukur. Perlahan, dia mulai menyuap nasinya. Aku mengawasinya sambil terus menata hati. Di dalam benakku, aku merenungkan langkah-langkah yang harus kami ambil ke depan. Sikap ibu yang terang-terangan menyingkirkan kami justru menyalakan sebuah api semangat yang baru di dalam jiwaku. Kami tidak boleh terlihat meratapi nasib. Kami harus membuktikan bahwa tanpa sepeser pun bantuan warisan, kami bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan terhormat. Setelah selesai sarapan dan membersihkan meja makan, aku bergegas menuju ke area depan rumah. Di sana, terdapat sebuah ruangan berukuran 4x5 meter yang kami sulap menjadi toko kelontong kecil-kecilan. Toko ini adalah sumber penghidupan kami setelah Mas Evan memutuskan berhenti bekerja ikut orang lain. Kami memulainya dari modal yang sangat kecil, hanya beberapa renteng kopi saset, beberapa kilogram gula, dan minyak goreng pengetan. Namun, berkat ketekunan Mas Evan yang ramah dan pembukuan yang kuatur dengan sangat ketat, toko ini perlahan-lahan mulai berkembang. Sembari menata barang-barang di rak, aku memikirkan kembali kata-kata ibu. Kenapa aku bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih saat ditolak sebagai ahli waris? Karena di dalam hatiku, aku merasa dibebaskan dari sebuah beban. Seringkali, warisan yang diperebutkan justru membawa petaka dan perpecahan keluarga. Dengan ibu menyatakan secara tegas bahwa kami tidak mendapatkan apa-apa, maka di masa depan, tidak akan ada orang yang bisa mengusik atau mengklaim kesuksesan yang kami bangun dengan keringat kami sendiri. Kami bebas bergerak, bebas merancang masa depan tanpa bayang-bayang utang budi. Matahari mulai meninggi, menyinari halaman rumah kami yang berdebu. Mas Evan tampak sibuk melayani beberapa ibu-ibu kompleks yang membeli kebutuhan dapur. Senyumnya sudah kembali, menyapa ramah setiap pelanggan. Di sela-sela kegiatannya, dia sesekali menoleh ke arahku yang sedang mencatat daftar belanjaan yang mulai menipis di meja kasir. Kami saling melempar senyum kecil, sebuah bahasa isyarat yang hanya dipahami oleh kami berdua, bahwa apapun yang terjadi di dalam rumah ini, di luar sana kami adalah tim yang tidak akan pernah menyerah. Kesedihan pagi tadi kami kubur dalam-dalam, digantikan oleh tekad bulat untuk terus melangkah maju, menjemput takdir terbaik yang sedang dipersiapkan oleh Sang Pencipta untuk kami. Suasana rumah ibu mertuaku berubah total ketika sebuah mobil sedan berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan halaman rumah. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Doni dengan kemeja flanel yang rapi, kacamata hitam bertengger di hidungnya, didampingi oleh Siska, istrinya, yang mengenakan pakaian modis lengkap dengan tas jinjing berwarna mencolok. Mereka melangkah dengan gaya angkuh, seolah-olah halaman rumah berpasir ini terlalu kotor untuk diinjak oleh sepatu mahal mereka. Ibu mertuaku, yang sejak pagi sudah mondar-mandir cemas menantikan kedatangan mereka, langsung berlari kecil menuju pintu depan. Wajahnya yang biasa berkerut masam kini mendadak cerah, memancarkan binar kebahagiaan yang luar biasa. Doni! Ska! Oh ya ampun, anak kesayangan ibu akhirnya pulang juga. Seru ibu dengan suara melengking,
langsung memeluk Doni dengan sangat erat, mengabaikan fakta bahwa Doni sedikit menghindar karena takut kemejanya kusut. "Iya, Bu. Macet sekali di jalan tol tadi," jawab Doni dengan nada malas, sambil menyerahkan sebuah kantong plastik besar berisi kue-kue kotak dari toko terkenal di kota. "Ini ada oleh-oleh sedikit buat Ibu." "Aduh, repot-repot sekali kamu ini, Don. Selalu saja ingat sama Ibu," puji Ibu tanpa putus. Wajahnya berbinar seolah menerima bongkahan emas. Siska hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah toko kelontong kami yang berada di sudut halaman. Lalu melirikku yang sedang berdiri di ambang pintu toko dengan celemek yang masih terikat di pinggang. Ada Amara. Mas Evan mana? Masih sibuk jaga warung kecilnya ya?" Tanya Siska dengan nada bicara yang sengaja ditinggikan. Seolah ingin memastikan seluruh tetangga mendengar bahwa suaminya jauh lebih sukses daripada Mas Evan. Aku hanya tersenyum ramah, mengangguk sopan tanpa ada niat untuk membalas sindirannya. "Iya, Mbak Siska. Mas Evan sedang di dalam. Bantu membungkus gula pasir. Mari masuk. Silakan istirahat dulu. Makan malamnya sudah siap di meja." Hari itu, aku memang sengaja bangun lebih awal lagi. Ibu mertuaku meminta, atau lebih tepatnya memerintahkan, aku untuk memasak hidangan istimewa menyambut kedatangan Doni. Ayam goreng lengkoas, sambal goreng ati, dan sup iga sapi yang menghabiskan waktu berjam-jam di atas kompor. Semuanya kupersiapkan sendiri tanpa bantuan siapapun. Ibu hanya sibuk membersihkan kamar tamu dan memastikan kipas angin berfungsi dengan baik agar anak kesayangannya tidak kepanasan. Malam harinya, kami semua berkumpul di meja makan ruang tengah. Suasana terasa sangat timpang. Doni dan Siska duduk di sisi kanan ibu, sementara aku dan Mas Evan duduk berdampingan di sisi kiri. Ibu terus-menerus mengambilkan lauk pauk terbaik, meletakkannya langsung ke piring Doni hingga menggunung. "Don, makan yang banyak ya. Kamu di kota pasti sibuk sekali kerja sampai kelihatan agak kurusan begini," ujar ibu dengan suara yang teramat lembut. Sangat kontras dengan suaranya saat berbicara denganku atau Mas Evan di pagi hari. "Iya, Bu. Proyek Doni di kantor lagi banyak yang gol. Ini juga lagi mikirin rencana ke depan," jawab Doni sambil mengunyah makanannya dengan jemawa. Siska menyenggol lengan suaminya, lalu menatap ibu mertuaku dengan tatapan penuh arti. "Oh ya, Bu. Ngomong-ngomong soal rencana ke depan, bagaimana dengan urusan tanah warisan yang waktu itu ibu ceritakan di telepon? Doni sudah mulai hubungi temannya yang kontraktor. Katanya lokasi tanah itu bagus sekali kalau dibangun ruko 3 pintu." Mendengar kata tanah warisan, gerakan tangan Mas Evan yang hendak menyendok sayur sup mendadak terhenti sejenak. Namun dia segera menguasai diri dan melanjutkan kegiatannya. Aku memegang lutut suamiku di bawah meja, menyalurkan kekuatan spiritual agar dia tetap tenang. Ibu mertuaku langsung meletakkan sendoknya, menepuk tangan dengan gembira. "Nah, itu dia. Ibu memang sengaja panggil kalian pulang untuk membahas ini. Ibu sudah putuskan, tanah yang di pinggir jalan utama itu seutuhnya milik kamu, Don. Surat-suratnya sudah ibu siapkan di lemari. Tinggal kita urus balik nama ke notaris minggu depan." Ibu lalu melirik ke arah kami dengan sudut matanya yang sinis. Ibu juga sudah bicarakan hal ini sama Evan dan Amara waktu itu. Mereka tidak keberatan sama sekali. "Kok? Lagian, mereka kan sudah punya warung kelontong. Sudah cukup untuk makan sehari-hari." Siska tersenyum penuh kemenangan, menatapku dengan pandangan meremehkan yang sangat kentara. "Wah, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu memang orang tua yang paling adil dan mengerti masa depan anak. Tenang saja, Bu. Kalau rukonya sudah jadi dan disewakan, nanti hasilnya kan bisa buat jajan ibu juga. Tidak seperti yang cuma bisa kasih bantuan tenaga saja." Kalimat Siska jelas-jelas sebuah tamparan lisan untuk kami. Kamar makan itu mendadak sunyi, menunggu reaksi dari kami. Namun, penonton atau siapapun yang mengharapkan adanya pertengkaran malam itu pasti akan kecewa. Aku menoleh ke arah Mas Evan, dia menatapku, dan kami berdua tersenyum tipis secara bersamaan. "Selamat ya, Don, Mbak Siska. Semoga rencana pembangunan rukonya berjalan lancar tanpa ada hambatan," ucap Mas Evan dengan suara yang sangat tenang, tulus, dan berwibawa.
Tidak ada sedikit pun nada kemarahan atau getaran rasa iri di dalam suaranya. Doni tampak agak kikuk menerima ucapan selamat yang begitu ikhlas dari kakaknya, sementara Siska langsung memalingkan muka, merasa kesal karena umpannya untuk memancing keributan sama sekali tidak ditanggapi. Ibu mertuaku hanya mendengus pelan. Mungkin merasa heran atau bahkan menganggap kami terlalu bodoh, karena melepaskan aset berharga ratusan juta rupiah begitu saja tanpa perlawanan. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan kami malam itu bukanlah tanda kekalahan, melainkan karena kami tahu betul, di atas langit masih ada langit, dan skenario hidup sejati baru saja dimulai. Kehidupan kembali berjalan normal setelah kepulangan Doni dan Siska ke kota. Toko kelontong kami semakin hari semakin ramai dikunjungi pembeli. Letaknya yang strategis di persimpangan jalan desa membuat toko kami menjadi pilihan utama bagi warga yang malas pergi ke pasar kecamatan yang jaraknya cukup jauh. Setiap sore, setelah toko ditutup dan dibersihkan, aku dan Mas Evan memiliki sebuah ritual kecil yang tidak pernah terlewatkan, menghitung hasil penjualan harian dan menyusun uangnya ke dalam beberapa bagian. Warga desa, bahkan ibu mertuaku sendiri, seringkali mengasihani kami. Mereka mengira kehidupan kami sangat pas-pasan dan serba terbatas karena penampilan kami yang selalu sederhana. Mas Evan masih sering memakai kaos oblong tua yang warnanya sudah memudar saat menyusun barang, dan aku pun jarang sekali membeli pakaian baru atau perhiasan emas seperti yang sering dipamerkan oleh Siska. Namun, mereka semua salah besar. Kesederhanaan kami adalah sebuah pilihan, bukan karena ketidakmampuan. Malam itu, di dalam kamar tidur kami yang diterangi lampu kuning temaram, aku membuka sebuah laci rahasia di dalam lemari pakaian kayu kami yang paling bawah. Dari dalam laci tersebut, aku mengeluarkan sebuah buku tabungan bank yang tebal beserta sebuah map kain berwarna biru tua. Mas Evan duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan gumpalan uang tunai yang baru saja kami hitung dari keuntungan bersih bulan ini. Bagaimana, Mara? Apakah sudah cukup untuk pembayaran tahap terakhir bulan ini? Tanya Mas Evan dengan suara berbisik, memastikan suaranya tidak terdengar sampai ke kamar ibu yang berada di bagian tengah rumah. Aku membuka buku tabungan, lalu mencocokkannya dengan catatan kecil di buku kas pribadiku. Sebuah senyuman lebar terkembang di wajahku. Lebih dari cukup, Mas. Besok kita sudah bisa menemui Pak RT dan pemilik tanah untuk melakukan pelunasan sisa pembayaran sebidang lahan luas di area seberang desa. Inilah rahasia besar yang kami simpan rapat-rapat selama 3 tahun terakhir. Selama orang-orang mengira kami menderita dan tersisih karena tidak mendapatkan warisan, kami sebenarnya sedang bergerak dalam diam. Setiap keuntungan dari toko kelontong ini, ditambah dengan hasil kerja sampingan Mas Evan yang sering membantu pengerjaan desain bangunan kayu, tidak pernah kami hamburkan untuk gaya hidup. Kami mengumpulkannya sedikit demi sedikit, rupiah demi rupiah, dengan satu tujuan yang jelas. 2 tahun yang lalu, seorang warga desa yang terdesak kebutuhan biaya sekolah anaknya di luar negeri berniat menjual sebidang tanah luas yang letaknya agak masuk ke dalam, dekat area persawahan yang sepi. Saat itu, tanah tersebut dianggap tidak berharga dan harganya sangat murah karena tidak memiliki akses jalan besar. Banyak orang yang mengejek pemilik tanah itu, dan tidak ada satupun orang yang berminat membelinya, termasuk Doni yang menganggap tanah itu sebagai tanah mati. Namun, Mas Evan yang memiliki latar belakang ketertarikan pada perkembangan tata kota, tidak sengaja melihat sebuah draft cetak biru rencana pembangunan daerah dari seorang temannya yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan. Di dalam cetak biru tersebut, pemerintah daerah berencana membangun sebuah jalan lingkar luar baru yang bertujuan untuk mengurai kemacetan di jalur utama provinsi. Dan tebak di mana jalan lingkar itu akan dibangun? Jalan itu akan membelah tepat di depan sebidang tanah mati yang kami beli tersebut. Kami membeli tanah itu secara bertahap, dengan sistem kekeluargaan yang sah di mata hukum dan disaksikan oleh perangkat desa setempat. Kami sengaja meminta pihak penjual dan Pak RT untuk menjaga kerahasiaan transaksi ini demi menghindari kegaduhan di dalam keluarga besar kami. Kami tahu betul sifat ibu mertuaku. Jika beliau tahu kami memiliki uang sebanyak itu untuk membeli tanah, beliau pasti akan meminta uang tersebut untuk dialihkan demi membantu kebutuhan hidup Doni di kota yang selalu tampak tinggi. Alhamdulillah ya, Mara. Bisik Mas Evan sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangan, tanda rasa syukur yang mendalam. Aku tidak pernah menyangka
Tanah yang dulunya rawa dan dipenuhi semak belukar itu, sekarang surat-suratnya sudah hampir sepenuhnya menjadi milik kita. Dan minggu lalu, temanku di dinas bilang, proyek jalannya akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Iya, Mas. Ini semua berkat kesabaran kita. Jawabku sambil memasukkan kembali buku tabungan dan map biru itu ke tempat persembunyiannya. Biarlah orang-orang di luar sana menganggap kita remeh. Biarlah ibu menganggap kita tidak punya apa-apa. Yang penting, kita tidak pernah meminta-minta kepada manusia, dan kita tidak pernah merebut hak orang lain. Mas Evan merangkul pundakku, mengecup keningku dengan lembut. Rasa lelah yang mendera tubuh kami setelah seharian bekerja keras seolah sirna begitu saja digantikan oleh harapan masa depan yang cerah. Kami paham betul bahwa diam itu adalah emas. Di saat Doni sibuk memamerkan rencana pembangunan ruko di atas tanah warisan yang belum tentu menghasilkan, kami di sini, di kamar kecil yang sunyi ini, telah menanam benih sebuah kesuksesan besar yang akar-akarnya sudah tertanam kuat di dalam bumi, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh menjulang dan berbuah lebat. Waktu terus bergulir, dan 6 bulan pun berlalu tanpa terasa. Sesuai dengan rencana yang telah mereka gaungkan dengan sombong, Doni dan Siska mulai melakukan pergerakan di atas tanah warisan yang diberikan oleh ibu. Area pinggir jalan utama itu kini telah dipagari oleh seng-seng pembatas khas proyek bangunan. Beberapa tumpukan pasir, batu kali, dan semen mulai terlihat di lokasi. Ibu mertuaku hampir setiap hari berjalan ke sana, berdiri di pinggir jalan dengan dada membusung, dengan bangga menceritakan kepada setiap tetangga yang lewat bahwa putranya yang sukses sedang membangun sebuah ruko megah yang akan mengubah nasib keluarga mereka. Namun, di balik kemegahan yang dipamerkan itu, aku mulai menangkap adanya riak-riak kegelisahan yang coba disembunyikan. Berbeda dengan awalnya yang sering pulang membawa mobil bagus, akhir-akhir ini Doni dan Siska lebih sering pulang menggunakan jasa taksi daring atau bahkan kendaraan umum dengan alasan mobil mereka sedang berada di bengkel untuk perawatan rutin. Wajah mereka pun tidak lagi secerah dulu. Gurat-gurat kecemasan dan kelelahan finansial mulai tampak jelas di bawah riasan wajah Siska yang tebal. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman belakang dekat dapur, aku tidak sengaja mendengar percakapan yang cukup sengit antara ibu mertuaku dan Doni di dalam ruang tengah. Suara mereka yang meninggi menembus dinding papan rumah kami yang tidak terlalu kedap suara. Don, perhiasan emas ibu yang kalung 15 gram itu sudah ibu jual minggu lalu. Uangnya kan sudah ibu transfer ke rekening Siska. Kok sekarang kamu minta lagi yang gelang? Terdengar suara ibu dengan nada yang sedikit bergetar, menyiratkan rasa lelah namun berusaha tetap menuruti keinginan anaknya. Aduh, ibu ini bagaimana sih? Pembangunan ruko itu butuh biaya tak terduga yang banyak, Bu. Jawab Doni dengan nada ketus dan tidak sabaran. Biaya untuk urusan perizinan di tingkat dinas itu mahal. Kalau tidak dibayar sekarang, pembangunannya bisa di-stop oleh petugas Pamong Praja. Ibu mau ruko Doni mangkrak dan jadi ejekan orang-orang desa? Tenang saja, Bu. Kalau rukonya sudah jadi, Doni belikan lagi emas yang lebih besar dari ini. Siska pun ikut menimpali dengan suara manis yang dibuat-buat, namun terasa sangat menekan. Iya, Bu. Lagi pula, gelang emas ibu itu kan model lama, sudah kuno. Lebih baik dipakai untuk modal ruko sekarang. Mas Doni ini sedang berjuang demi nama baik keluarga kita juga, Bu. Biar kita tidak diremehkan orang. Aku menghentikan sapuanku, menarik napas panjang. Hatiku terasa miris melihat bagaimana ibu mertuaku begitu dibutakan oleh rasa sayangnya yang berlebihan kepada Doni. Beliau rela menguras seluruh harta simpanan hari tuanya, menyerahkan barang-barang berharga yang dikumpulkannya sejak zaman mendiang ayah masih hidup, hanya demi membiayai ambisi sang anak kesayangan yang tampaknya mulai kehilangan arah. Malamnya, setelah Doni dan Siska kembali pergi ke kota, Mas Evan mencoba mendekati ibunya yang sedang duduk melamun di teras rumah sambil memandangi pergelangan tangannya yang kini sudah kosong tanpa perhiasan. Mas Evan duduk di kursi sebelah ibunya dengan sangat sopan, membawakan secangkir teh hangat yang baru saja kubuat. Bu, minum tehnya dulu, selagi hangat, ujar Mas Evan dengan suara lembut, penuh perhatian seorang anak kepada ibunya. Ibu hanya melirik cangkir teh itu tanpa minat, lalu memalingkan wajahnya kembali ke arah jalanan sepi. Taruh saja di situ. Mas Evan berdeham pelan, mencoba menata kalimat agar tidak menyinggung perasaan ibunya.
Bu. Evan bukannya mau ikut campur urusan Doni. Tapi, Evan perhatikan akhir-akhir ini ibu sering sekali menjual barang berharga. Pembangunan ruko itu, kalau memang modalnya belum cukup, mungkin bisa ditunda dulu sedikit demi sedikit, Bu. Jangan sampai seluruh tabungan hari tua ibu habis di luar kendali. Kita harus punya simpanan untuk kebutuhan darurat atau kesehatan ibu. Mendengar ucapan Mas Evan, wajah ibu mertuaku mendadak berubah merah padam. Beliau menoleh dengan tatapan mata yang penuh amarah. Langsung berdiri dari kursinya sambil menunjuk ke arah wajah suamiku. "Kamu itu bicara apa, Evan?" bentak ibu dengan suara melengking, membuat beberapa ekor ayam di bawah pohon terkejut dan berlarian. "Kamu itu cuma sirik, kan? Kamu iri karena tidak dapat tanah warisan itu. Makanya sekarang kamu mendoakan pembangunan ruko adikmu gagal dan mangkrak. Kamu sengaja mau menakut-nakuti ibu supaya ibu tidak bantu Doni." "Astagfirullah, Bu, bukan begitu maksud Evan," kata Mas Evan, langsung ikut berdiri dengan wajah panik, mencoba menenangkan ibunya yang emosinya meledak-ledak. "Halah, tidak usah banyak alasan," potong ibu dengan kejam. "Ibu tahu isi hatimu. Kamu dan Amara pasti tertawa di dalam hati melihat ibu repot begini, kan? Dengarkan ya, Evan. Doni itu anak yang pintar. Dia punya bisnis besar di kota. Apa yang dia lakukan pasti berhasil. Kamu tidak usah sok menasihati ibu. Urus saja warung kelontong kecilmu itu yang hasilnya tidak seberapa. Jangan pernah berani menjelek-jelekan adikmu lagi di depan ibu." Ibu mertuaku langsung berbalik badan, melangkah masuk ke dalam rumah dan membanting pintu kamarnya dengan sangat keras hingga seluruh rumah terasa bergetar. Mas Evan berdiri terpaku di teras rumah, tubuhnya menegang, dan kepalanya kembali tertunduk lesu. Aku melangkah keluar dari balik pintu, mendekatinya, lalu merangkul lengannya dengan erat. Kami tidak mengatakan apa-apa lagi malam itu. Badai kesombongan dan kebutaan hati sedang berembus sangat kencang di dalam rumah ini, dan kami tahu, kami hanya perlu bertahan di tempat kami yang aman, karena sebentar lagi, badai itu akan membawa sebuah kenyataan pahit yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan sebelumnya. Hari itu, langit di atas desa kami tampak mendung, seolah-olah alam ikut merasakan firasat berat yang sejak pagi menggelayut di dadaku. Pukul 10 pagi, ketika Mas Evan sedang pergi ke pasar kecamatan untuk mengambil pasokan minyak goreng dan terigu, sebuah sepeda motor dinas berwarna oranye berhenti di depan halaman rumah. Seorang petugas kurir dengan seragam lengkap turun, membawa sebuah amplop besar berwarna coklat tebal dengan logo sebuah bank swasta terkemuka di bagian pojok kirinya. "Permisi, selamat pagi. Betul ini rumah Ibu Rahma atau Bapak Doni?" tanya kurir itu dengan sopan ketika aku menemuinya di teras. "Betul, Pak. Saya Amara, menantu Ibu Rahma. Ada yang bisa saya bantu?" "Ibu sedang pergi ke pengajian di dusun sebelah," jawabku sambil menyekat tangan pada celemek. "Ini ada surat penting yang harus segera diterima, Mbak. Karena sifatnya mendesak dan sudah panggilan ketiga. Mohon ditandatangani resinya ya," ujar kurir itu sambil menyerahkan papan jalan dan sebuah pulpen. Setelah menandatangani resi, kurir itu berpamitan. Aku berdiri sendirian di teras, memandangi amplop coklat di tanganku. Rasa penasaran sekaligus cemas berkecamuk. Di bagian depan amplop tertulis kata, "Surat peringatan ketiga, sanksi penyitaan jaminan." Jantungku mendadak berdegup kencang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membawa surat itu ke dalam rumah. Sebagai menantu, aku tahu batasanku untuk tidak lancang membuka surat orang lain. Namun, karena lem perekat amplop itu tampaknya kurang rapat dan sedikit terbuka di bagian ujungnya, selembar kertas putih di dalamnya sedikit menyembul keluar. Mata telanjangku langsung menangkap kata-kata yang tertulis dengan huruf tebal dan kapital. "Tunggakan jaminan sertifikat tanah No. 405 Anggunan atas nama Doni Pratama." Aku tertegun. Berdasarkan nomor sertifikatnya, itu adalah tanah warisan pinggir jalan yang baru saja dibalik nama oleh ibu kepada Doni 6 bulan yang lalu. Aku terduduk lemas di kursi ruang tamu. Lembar demi lembar surat itu akhirnya kuperiksa demi memastikan kebenarannya. Ternyata, Doni tidak pernah menggunakan uangnya untuk membangun ruko dengan modal pribadi.
Dia telah mengagunkan sertifikat tanah warisan tersebut ke bank demi mendapatkan pinjaman modal sebesar 500 juta rupiah untuk bisnis investasinya di kota. Dan yang lebih mengejutkan, bisnis itu ternyata fiktif. Doni tertipu oleh rekan bisnisnya sendiri, dan kini cicilan utangnya di bank telah menunggak selama 3 bulan berturut-turut tanpa ada pembayaran sepeser pun. Total tunggakan beserta denda kedisiplinan telah mencapai angka yang sangat fantastis bagi ukuran orang desa seperti kami. Jika dalam waktu 14 hari kerja tidak ada pelunasan atau iktikat baik, pihak bank secara resmi akan memasang papan penyitaan dan melelang tanah tersebut untuk menutupi kerugian negara. Aku membekap mulutku sendiri. Air mataku meleleh bukan karena sedih kehilangan tanah yang memang bukan hakku, melainkan karena memikirkan bagaimana hancurnya perasaan ibu mertuaku jika mengetahui hal ini. Beliau yang selama ini membanggakan Doni setinggi langit, menyerahkan seluruh perhiasannya, dan merendahkan anak tertuanya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa anak kesayangannya telah menggadaikan masa depan keluarga demi fata morgana di kota besar. Malam harinya, suasana rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam dinding kuno di ruang tengah berdentang 9 kali, menimbulkan suara gema yang memecah keheningan. Mas Evan sudah pulang sejak sore dan aku sudah menceritakan seluruh isi surat itu kepadanya. Wajah suamiku sempat pucat pasi, namun dia mencoba menguasai diri. Kami berdua duduk di meja makan, menunggu ibu mertuaku selesai melipat mukenanya setelah salat Isya. Ketika ibu melangkah keluar dari kamar dengan wajah yang tampak lelah namun tetap menyimpan keangkuhan biasanya, Mas Evan menggeser kursi untuk ibunya. "Bu, silakan duduk dulu. Ada hal sangat penting yang harus kita bicarakan bersama," ujar Mas Evan dengan nada serendah mungkin, mencoba menjaga agar suaranya tidak terdengar mengintimidasi. Ibu mengernyitkan dahi, menatap kami dengan curiga. "Ada apa lagi? Kalau mau membahas soal warung atau mengeluh soal uang, ibu sedang tidak mau dengar. Ibu lagi pusing mikirin Doni yang sudah 3 hari ini susah sekali dihubungi teleponnya." Aku memandang Mas Evan, memberi kode lewat tatapan mata. Mas Evan mengangguk pelan, lalu perlahan mendorong amplop coklat dari bank tersebut ke hadapan ibunya. "Bu, ini ada surat dari bank yang datang tadi pagi. Amara yang menerimanya karena ibu sedang tidak di rumah." "Surat dari bank? Surat apa?" "Doni tidak pernah cerita punya urusan sama bank di daerah sini," ujar ibu sambil memakai kacamata bacanya dengan tangan yang mulai agak gemetar. Beliau mengeluarkan lembaran kertas itu, lalu mulai membaca baris demi baris teks yang tertera di sana. Aku menyaksikan perubahan ekspresi yang sangat dramatis di wajah tua itu. Detik pertama, dahi ibu berkerut tebal. Detik kelima, matanya membelalak lebar, seolah tidak percaya dengan apa yang tertulis. Dan pada detik ke-10, seluruh tubuh ibu mendadak kaku, wajahnya berubah pucat pasi bak kehilangan seluruh aliran darahnya, dan kertas-kertas di tangannya terlepas begitu saja, berserakan di atas meja makan. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah cetak. Bank ini pasti salah kirim surat," seru ibu dengan suara yang melengking namun bergetar hebat, dipenuhi penolakan yang luar biasa. "Doni anak pintar. Dia tidak mungkin menggadaikan tanah warisan ayahnya. Dia bilang tanah itu mau dibangun ruko, bukan dijadiin utang." Ibu dengan tergesa-gesa menyambar telepon genggamnya yang jadul. Dengan jari-jari yang gemetar tak terkendali, beliau mencoba menekan nomor Doni. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan." Suara operator itu terdengar berulang-ulang melalui pengeras suara. Ibu mencoba menghubungi Siska, menantunya yang modis itu, namun hasilnya sama saja, nomornya dialihkan. Kenyataan pahit itu akhirnya menghantam pertahanan hati ibu dengan sangat telak. Telepon genggamnya terjatuh ke lantai. Ibu bersandar pada sandaran kursi. Dadanya kembang kempis menahan sesak yang teramat sangat. Air mata yang jarang sekali kulihat keluar dari mata tuanya, kini mengalir deras, membasahi kerutan di pipinya. "Doni, tegas sekali kamu sama ibu, Le." Ratap ibu dengan suara parau yang terputus-putus. Beliau memandangi langit-langit rumah, mengingat bagaimana dia telah memberikan segalanya untuk anak bungsu itu, mengabaikan anak sulungnya, bahkan menjual seluruh emasnya, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan yang mengancam kehormatan keluarga mereka. Ibu menangis terseduh-seduh,
meratapi kebutaan hatinya sendiri selama ini. Melihat ibunya yang hancur berantakan seperti itu, Mas Evan langsung berpindah duduk ke sebelah ibunya. Dia merangkul pundak wanita tua yang kini tampak begitu ringkih dan rapuh itu. Tidak ada satupun kalimat, "Tuh kan, apa Evan bilang?" atau nada menyalahkan yang keluar dari mulut suamiku. Mas Evan hanya diam, mengusap lengan ibunya dengan penuh ketulusan, membiarkan ibunya menumpahkan seluruh penyesalan dan rasa malunya malam itu. Bagaimana ini, Evan? Amara, ibu harus bagaimana? Ratap ibu di sela-sela tangisnya. 2 minggu lagi tanah itu akan disita. Papan sita bank akan dipasang di pinggir jalan. Seluruh warga desa akan tahu. Ibu akan menaruh muka di mana? Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Emas ibu sudah habis diambil Siska. Aku berdiri dari kursi, menatap suamiku sejenak. Mas Evan memberikan anggukan penuh keyakinan yang menguatkan langkahku. Aku melangkah pelan menuju kamar tidur kami, membuka laci paling bawah di lemari pakaian kayu, dan mengambil sebuah map dokumen berwarna biru tua yang selama 3 tahun ini kami simpan dan rawat dengan rapi. Aku kembali ke ruang tengah, lalu meletakkan map biru itu dengan lembut di atas meja, tepat di depan ibu mertuaku yang masih sesenggukan. Ibu menghapus air matanya dengan ujung jilbab, menatap map itu dengan pandangan bingung dan penuh tanya. Apa-apa ini? Amara? Apakah ini surat utang baru lagi? Tanya ibu dengan suara parau penuh ketakutan. Aku menggelengkan kepala seraya tersenyum tipis. Senyuman yang sama persis dengan senyuman yang kuberikan 6 bulan lalu ketika ibu mengusir kami dari hak waris. Bukan, Bu. Buka saja. Ini adalah berkas kepemilikan tanah atas nama Mas Evan dan Amara. Dengan tangan yang masih gemetar, ibu membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah yang sah atas lahan seluas 1 hektar di area seberang desa, lengkap dengan surat kesepakatan jual-beli bersama Pemda. 2 tahun lalu, kami membeli tanah rawa ini dari warga yang butuh uang, Bu. Jelasku dengan nada suara yang tetap rendah, tanpa ada niat sedikit pun untuk pamer. Dan alhamdulillah, minggu lalu, pihak pengembang proyek jalan lingkar luar pemerintah daerah sudah menandatangani kontrak pembelian untuk pembebasan lahan kami. Dana kompensasi dari pemerintah sudah cair ke rekening kami 2 hari yang lalu. Nilainya lebih dari cukup untuk membangun rumah baru, memperluas toko kelontong, dan... Aku sengaja menggantung kalimatku, menatap suamiku. Mas Evan melanjutkan kalimatku dengan lembut. Dan uang itu juga sangat cukup untuk melunasi seluruh utang Doni di ban besok pagi, Bu. Kita bisa menebus kembali sertifikat tanah warisan mendiang ayah agar tidak disita oleh negara. Ibu mertuaku tertegun seketika. Matanya bergantian menatap sertifikat di dalam map biru itu, lalu menatapku, dan terakhir menatap Mas Evan. Beliau seperti kehilangan kata-kata, tak percaya bahwa anak dan menantu yang selama ini disingkirkannya dan dianggap miskin, justru menjadi pihak yang memegang kunci keselamatan bagi kehormatan dirinya di saat kritis seperti ini. Keheningan malam itu terasa sangat magis. Angin malam yang berembus lewat jendela tidak lagi terasa dingin menusuk, melainkan membawa rasa lega yang luar biasa. Ibu mertuaku memandangi kami berdua dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh badai rasa bersalah yang teramat sangat mendalam. Bibirnya terbuka, namun tertutup kembali, seolah-olah kata maaf terlalu berat untuk diucapkan oleh lidahnya yang selama ini terbiasa melayangkan kritik tajam kepada kami. Evan, Amara. Suara ibu bergetar hebat. Beliau menggenggam ujung meja dengan erat. Kenapa? Kenapa kalian mau melakukan ini? Ibu sudah jahat sekali sama kalian. Ibu usir kalian dari tanah warisan. Ibu bilang kalian tidak akan dapat apa-apa. Ibu selalu rendahkan warung kecil kalian. Tapi kenapa sekarang, saat Doni menghancurkan ibu, justru kalian yang mengeluarkan uang sebanyak ini untuk menyelamatkan ibu? Mas Evan tersenyum tulus, menggenggam kedua tangan ibunya yang mulai keriput. Bu, bagaimanapun juga, ibu adalah ibu kandung Evan. Wanita yang mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan Evan ke dunia ini. Mendiang ayah dulu selalu berpesan, seburuk apapun situasi di dalam keluarga, seorang anak laki-laki tertua harus menjadi pelindung bagi keluarganya, bukan penonton di saat keluarganya jatuh. Suamiku menoleh ke arahku,
Matanya berkaca-kaca penuh rasa bangga. Dan semua ini juga berkat keikhlasan Amara, Bu. Amara tidak pernah menyimpan dendam atas kata-kata ibu waktu itu. Uang hasil penjualan tanah kami ini adalah rezeki dari Tuhan, dan kami percaya, sebagian dari rezeki ini dititipkan lewat kami memang untuk membantu kesulitan ibu saat ini. Mendengar ketulusan yang luar biasa dari kami berdua, pertahanan ego ibu mertuaku runtuh seutuhnya. Beliau langsung bangkit dari kursinya, beralih berlutut di hadapanku, memegang kedua tanganku dengan erat sambil menangis sejadi-jadinya. Maafkan ibu, Amara. Maafkan ibu yang tua dan bodoh ini. Ucap ibu dengan suara parau yang tersedak oleh tangis penyesalan. Ibu salah menilai orang selama ini. Ibu silau oleh penampilan Doni yang necis. Ibu silau oleh kemewahan palsu yang dibawa Siska. Ibu abaikan ketulusan kamu yang setiap subuh siapkan sarapan buat ibu tanpa pernah mengeluh. Ampuni dosa ibu, Amara. Aku ikut meneteskan air mata. Langsung ikut berlutut di lantai, memeluk tubuh ibu mertuaku dengan erat. Sudah, Bu. Amara sudah memaafkan ibu sejak pagi hari di mana ibu berbicara soal tanah itu di meja makan. Amara tidak pernah sakit hati, Bu. Kami ikhlas. Sekarang, yang penting ibu sehat, dan besok pagi-pagi sekali, kita bersama-sama pergi ke bank untuk menyelesaikan semuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku merasakan pelukan seorang ibu yang sesungguhnya dari mertuaku. Sebuah pelukan hangat yang meruntuhkan sekat-sekat dinding pembatas yang selama ini dibangun oleh keangkuhan dan pilih kasih. Kini, 3 bulan telah berlalu sejak badai besar itu mengguncang rumah tangga kami. Sertifikat tanah warisan peninggalan mendiang ayah berhasil kami tebus kembali dari bank setelah seluruh utang dan denda diselesaikan dengan dana hasil penjualan lahan kami. Papan penyitaan tidak pernah terpasang di pinggir jalan itu, dan nama baik keluarga kami tetap terjaga dengan utuh di mata warga desa. Doni dan Siska akhirnya pulang dari kota sebulan yang lalu. Namun, penampilan mereka tidak lagi necis atau angkuh seperti dulu. Mereka pulang dengan membawa tumpukan baju dalam kardus bekas. Wajah tertunduk lesu karena apartemen sewaan mereka di kota sudah disita dan bisnis investasinya menyisakan kerugian besar. Mereka harus memulai semuanya benar-benar dari nol. Namun, Mas Evan tidak membiarkan adiknya luntang-lantung. Mas Evan mengajak Doni untuk ikut mengelola toko kelontong kami yang kini sudah diperluas menjadi sebuah minimarket desa yang modern dan bersih. Sifat Siska pun berubah drastis. Dia tidak lagi berani menyindir atau memamerkan tas-tas mahalnya yang ternyata sebagian besar adalah barang tiruan. Setiap pagi, dengan sukarela Siska datang ke dapur untuk membantuku memotong sayuran dan menyiapkan keperluan rumah. Sebuah pemandangan yang dulunya sangat mustahil untuk terjadi. Sore itu, matahari terbenam dengan warna jingga yang teramat indah di ufuk barat, memayungi halaman rumah kami yang kini tampak lebih asri. Ibu mertuaku duduk di kursi teras, memangku sebuah toples berisi kue kering. Gurat kesedihan di wajahnya sudah hilang, digantikan oleh kedamaian jiwa yang luar biasa. Beliau menatap ke arah halaman, di mana Mas Evan dan Doni sedang bekerja sama menurunkan kotak-kotak pasokan barang dari mobil bak terbuka yang baru kami beli. Ibu menoleh ke arahku yang baru saja melangkah keluar dari dalam rumah, membawa nampan berisi secangkir teh manis hangat untuknya dan secangkir kopi hitam untuk Mas Evan. Ibu tersenyum sangat manis, senyuman penuh rasa hormat dan kasih sayang seorang ibu sejati kepada anaknya. Terima kasih ya, Amara. Bisik ibu lembut saat aku meletakkan cangkir tehnya di atas meja kecil. Aku membalas senyumannya. Duduk di kursi sebelah beliau sambil memandangi suamiku yang sedang menyeka keringat di halaman luar sana. Sama-sama, Bu. Kisah perjalanan rumah tanggaku ini telah memberikan sebuah pembelajaran hidup yang teramat berharga bagi siapa saja yang menyaksikannya. Hidup ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak aset yang tertulis di atas selembar kertas sertifikat, melainkan dari seberapa luas ruang di dalam hati kita untuk memaafkan, mengikhlaskan, dan terus berbuat baik meskipun di saat kita dipandang sebelah mata. Kalimat tajam mertuaku di masa lalu yang berbunyi, "Kau dan suamimu tidak akan dapat apa-apa," kini telah terjawab oleh waktu dengan cara yang paling indah. Kami memang tidak mendapatkan tanah warisan itu pada awalnya, namun pada akhirnya,
Kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mahal dan abadi daripada sekadar tanah, yaitu keutuhan keluarga, ketulusan cinta, dan kedamaian hati yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan materi sewujud apapun.